Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu malam di Baghdad, Abu Nawas sedang tidur nyenyak di rumahnya. Tapi malam itu ada yang aneh. Cahaya putih masuk dari jendela disertai suara lembut seperti angin surga. Tiba-tiba sebuah gulungan surat bersinar jatuh tepat di atas perut Abu Nawas. Setengah sadar, apa ini? Hadiah dari raja atau tagihan listrik dari akhirat? Surat itu bertuliskan untuk hambanya yang soleh, Tuan Habatus Sauda bin Zabaruddin, dari Departemen Pahala Langit Cabang Amal Tersalib. Abu Nawas langsung duduk tegak. Ini bukan untukku, tapi kok jatuh ke sini? Ia membaca isi suratnya. Selamat, amalmu mencium tangan ibumu kemarin naik ke langit dan akan dikalikan 700 kali lipat. Tertanda malaikat pencatat amal lembur. Abu Nawas nyengir. Ini baru namanya surat nyasar yang bikin bahagia. Alih-alih mengembalikan, Abu Nawas malah membalas surat tersebut. Ia ambil kertas, bulu angsa dan mulai menulis. Kepada yang terhormat, malaikat Departemen Pahala. Maaf, surat Anda salah alamat. Tapi saya bantu jawab ya. Kalau mencium tangan ibu dikalikan 700 kali, apakah mencium kening ibu sambil nyapu halaman bisa jadi global combo? Dan kalau saya nyium tangan ibu tetangga, itu masuk amal atau kasus? Hormat saya, Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, di atas sajadah Abu Nawas muncul secari kertas lagi. Isinya, wahai Abu Nawas, kamu memang bukan penerima surat ini. Tapi karena kau bantu dengan niat baik, maka amalmu bikin mereka tertawa untuk pertama kalinya. Dinilai sebagai ibadah niat ikhlas kategori langka. Bonus 1 bal ekstra tiap kali kamu buat orang lain tertawa. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai satu-satunya manusia yang pernah balas surat malaikat dan dibalas lagi. Dan tiap ada orang sedih, Abu Nawas cuma bilang, coba bikin mereka tertawa. Lumayan, pahalanya bisa nyalip yang rajin tapi tegang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia tak sengaja bertemu dengan seorang cendekiawan yang terkenal sangat ahli dalam ilmu agama. Cendekiawan itu lalu mengajak Abu Nawas berbincang-bincang tentang berbagai topik. Hingga akhirnya perbincangan mereka sampai pada topik yang agak sensitif, hukum onani dalam Islam. Cendekiawan itu dengan penuh keyakinan berkata, onani itu haram. Karena dalam Islam, tindakan seperti itu sangat dilarang keras. Abu Nawas mengangguk-angguk mendengarkan. Lalu tiba-tiba berkata, apakah itu benar, wahai Tuan Cendekiawan? Benar sekali, jawab si cendekiawan dengan tegas. Abu Nawas kemudian berkata, kalau begitu, bagaimana dengan orang yang makan sendiri? Apakah itu juga haram? Si cendekiawan bingung sejenak, lalu menjawab, tidak, tentu saja tidak haram. Makan sendiri itu halal. Abu Nawas tersenyum lebar. Jadi, apa bedanya? Onani kan seperti makan sendiri, tidak mengganggu orang lain. Cendekiawan itu terdiam, tampak kebingungan, tetapi tak mau kalah. Tapi Abu Nawas, onani itu melibatkan nafsu, sedangkan makan tidak. Abu Nawas mengangguk, benar sekali Tuan, tapi tidakkah nafsu makan juga nafsu? Bukankah ketika lapar, kita juga didorong oleh nafsu? Si cendekiawan semakin bingung, ia mencoba mencari argumen lain. Tapi Abu Nawas, onani bisa membawa seseorang pada keburukan, seperti menjadi malas dan tidak produktif. Abu Nawas tertawa kecil. Lalu, apakah makan tidak bisa membuat kita malas? Bukankah kita seringkali merasa mengantuk setelah makan kenyang? Cendekiawan itu semakin terpojok. Abu Nawas, kamu selalu punya cara untuk membingungkan orang lain. Tapi kali ini, aku rasa kita harus sepakat bahwa dalam hal ini lebih baik berhati-hati daripada menyesal.
Abu Nawas tersenyum lagi. Tuan cendekiawan, aku hanya bercanda. Tentu saja, kita harus berhati-hati dalam segala hal. Dan yang paling penting, kita harus selalu menjaga diri dari perbuatan yang bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Cendekiawan itu akhirnya tertawa. Kamu benar, Abu Nawas. Kamu memang selalu punya cara untuk membuat orang berpikir sekaligus tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu sore, Raja Harun al-Rasyid duduk di taman istana sambil mendengarkan musisi istana bermain kecapi dan seruling. Musik itu mengalun merdu membuat suasana begitu damai. Namun tiba-tiba Raja merasa penasaran tentang sesuatu. Dia memanggil Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk santai menikmati angin sore di bawah pohon dekat taman. Abu Nawas, aku punya pertanyaan serius untukmu, kata Raja sambil menunjuk musisi yang masih bermain. Silahkan Baginda, apa yang membuat hati Anda penasaran kali ini? Tanya Abu Nawas dengan senyum khasnya. Aku ingin tahu Abu Nawas, menurutmu apa hukum mendengar musik seperti ini? Apakah diperbolehkan atau tidak? Abu Nawas menggaruk kepalanya sebentar, lalu tersenyum lebar. Baginda, bolehkah saya menjawab dengan jujur dan tanpa rasa takut? Tentu saja aku tidak akan menghukummu, jawab Raja dengan nada penasaran. Abu Nawas memulai dengan nada bijak. Baginda, mendengarkan musik itu seperti meminum madu. Jika sedikit dan pada waktu yang tepat, itu menyegarkan hati. Tapi jika terlalu banyak, bisa membuat kepala pusing dan hati malas. Raja mengangguk-angguk. Menarik. Tapi ada orang-orang yang mengatakan musik itu haram. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Abu Nawas tertawa kecil. Baginda, mereka mungkin belum pernah mendengar musik yang enak. Kalau mereka mendengar musik yang dimainkan oleh musisi istana ini, mungkin mereka akan berubah pikiran. Para musisi tersenyum malu, sementara Raja tertawa terbahak-bahak. Raja kemudian mencoba menjebak Abu Nawas. Kalau begitu Abu Nawas, apakah menurutmu musik bisa membawa orang ke surga atau ke neraka? Abu Nawas tersenyum licik. Baginda, tergantung siapa yang mendengarkan. Kalau orang baik mendengarkan musik, dia bisa lebih bersyukur dan ingat kepada Tuhan. Tapi kalau orang jahat mendengarkan musik, mungkin dia malah lupa diri dan berbuat maksiat. Raja terdiam, lalu bertanya lagi. Jadi menurutmu musik ini baik atau buruk? Baginda, jawab Abu Nawas dengan nada jenaka. Musik itu seperti pisau. Jika digunakan untuk memotong buah, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk melukai orang, maka itu buruk. Semua tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Raja mencoba membalik keadaan. Baiklah Abu Nawas, kalau begitu aku ingin tahu, apakah surga itu ada musiknya? Abu Nawas tertawa lebar. Baginda, tentu saja ada. Bukankah kita sering mendengar tentang nyanyian malaikat dan aluan merdu di surga? Kalau di surga saja ada musik, mengapa di dunia ini harus diperdebatkan? Raja tertegun sejenak lalu tertawa keras. Kau memang selalu punya jawaban, Abu Nawas. Baiklah, aku setuju denganmu. Musik adalah alat, bukan tujuan. Tergantung siapa yang memainkannya dan siapa yang mendengarnya. Tiba-tiba Abu Nawas menambahkan, tapi Baginda, jika ada yang bilang musik itu haram, suruh saja mereka mendengarkan suara nyamuk di malam hari. Itu juga semacam musik, tapi tidak ada yang melarang, bukan? Raja dan semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Suasananya menjadi riang, dan sejak itu musik kembali dimainkan di istana tanpa perdebatan panjang. Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan yang sulit dengan cara yang lucu dan penuh hikmah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, dua saudara datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah masam dan tegang. Mereka sedang berseteru karena harta warisan dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdebat dan berselisih tanpa henti. Masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar. Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa menemukan cara membagi harta warisan ini dengan adil, kata salah satu dari mereka. Abu Nawas yang terkenal bijaksana namun penuh akal memandang keduanya dengan tatapan serius.
lalu tersenyum kecil. Baiklah, aku akan membantumu membagi harta warisan ini secara adil. Tapi aku punya satu syarat. Kedua saudari itu mengangguk serempak. Apa syaratnya, Abu Nawas? Kami akan menurut, jawab mereka. Syaratnya, kata Abu Nawas sambil menahan tawa dalam hati. Kalian harus menjalankan metode pembagian yang kuciptakan sendiri. Jika setuju, kalian tidak boleh mengeluh atau menolak. Keduanya langsung setuju karena yakin Abu Nawas pasti akan bersikap adil. Tanpa menunda waktu, Abu Nawas meminta mereka membawa semua barang warisan ke tengah-tengah ruang sidang kecil yang ia buat di rumahnya. Di sana ada sebidang tanah, seekor kambing, dan sepeti penuh koin emas. Abu Nawas menatap harta tersebut dengan pandangan yang penuh perhatian, lalu berkata, "Baik, mari kita mulai. Akan kubagi semuanya secara tepat dan adil." Kemudian ia menunjuk salah satu saudara dan berkata, "Kau yang tertua, akan kuberikan bagian tanah ini. Kau bisa menggarap tanah tersebut untuk kebutuhanmu." Lalu ia menunjuk saudara yang lain, "Kau yang lebih muda, kau mendapatkan kambing ini. Kau bisa memelihara dan merawatnya, lalu mengambil keuntungan dari susu dan hasilnya." Namun kedua saudara itu tidak puas. Si sulung memprotes, "Abu Nawas, tanah ini kering. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Adikku dapat kambing yang bisa menghasilkan setiap hari." Dan si bungsu tak kalah kesalnya, "Bagaimana bisa aku hanya mendapatkan seekor kambing? Tanah itu lebih berharga dari kambing ini." Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan mereka. "Oh, jadi kalian tidak puas dengan bagian masing-masing?" Mereka mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan ide cerdasnya. "Kalau begitu, kita ubah pembagiannya. Yang tertua akan mendapatkan kambing, sedangkan yang muda akan mendapatkan tanah," katanya. Tapi seperti yang Abu Nawas duga, mereka kembali tidak puas dan mulai berdebat lagi. Si sulung merasa kambing tak cukup bernilai, dan si bungsu merasa tanahnya terlalu kering. Mereka mulai saling menyalahkan dan hampir bertengkar. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang, "Sudah cukup. Karena kalian tidak bisa menerima pembagian apapun dengan ikhlas, aku akan memberikan solusi terakhir. Akan kubagi semua harta ini dengan adil. Aku akan mengambil semuanya." Kedua saudara itu terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Begini," kata Abu Nawas, "daripada kalian terus berkelahi dan tak bisa menerima bagian masing-masing, lebih baik aku saja yang menyimpan harta ini. Setidaknya aku tidak perlu mendengar keributan dan pertengkaran kalian." Mendengar itu, keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa sikap serakah mereka hanya memperkeruh keadaan. Tanpa harta tersebut, mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya saling pandang, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kami telah salah. Kami akan menerima pembagianmu tanpa protes lagi." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu baru sikap yang benar. Kalau begitu, aku akan membagi sesuai yang pertama. Si sulung dapat tanah, dan si bungsu dapat kambing. Dan seperti emas ini, kalian berdua akan membaginya setengah-setengah." Keduanya tersenyum dan mengangguk lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran berharga yang ia berikan. Dan sejak hari itu, kedua saudara itu hidup damai dan tak pernah lagi berselisih soal harta. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas ditunjuk oleh raja untuk menjadi hakim sementara di istana, karena hakim kerajaan sedang sakit. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengadili kasus perceraian ini. Tunjukkan kebijaksanaanmu." Abu Nawas meskipun tidak biasa menjadi hakim menerima tugas itu. Di depan Abu Nawas ada sepasang suami istri yang sedang berseteru. Sang suami ingin bercerai karena merasa istrinya terlalu galak, sedangkan sang istri merasa suaminya terlalu pelit. Abu Nawas memulai sidang dengan penuh wibawa. "Baiklah, ceritakan masalah kalian satu persatu," katanya. Sang suami langsung berkata dengan nada kesal, "Istriku ini seperti naga. Setiap hari aku dimarahi. Tidak peduli aku bekerja keras seharian." Sang istri tidak mau kalah. "Dia ini pelitnya luar biasa.
Bahkan untuk makan, aku harus hitung-hitung dulu agar tidak dimarahi. Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, ini masalah besar. Aku harus berpikir. Sambil berpikir, Abu Nawas meminta waktu sejenak dan beranjak keluar ruangan. Tapi begitu ia kembali, ia mendapati pasangan itu sudah bertengkar hebat. Suaminya berkata, "Aku sudah tidak tahan, kau tidak pernah puas." Istrinya membalas, "Kalau kau tidak pelit, aku juga tidak akan marah-marah." Abu Nawas bingung bagaimana cara menyelesaikan pertikaian itu tanpa memperlukan dirinya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas berdiri dengan tegas. "Baiklah, karena kalian berdua tidak bisa akur, aku akan memberi kalian hukuman." Pasangan itu terkejut. "Hukuman? Apa maksud Anda, Tuan Hakim?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalian akan dihukum tinggal bersama selama 3 bulan di penjara istana. Kalian harus makan, tidur, dan melakukan semua kegiatan bersama. Jika setelah 3 bulan kalian masih ingin bercerai, maka aku akan menyetujuinya." Pasangan itu saling menatap. Sang suami tampak takut dan berkata, "3 bulan bersama dia di penjara, aku bisa mati muda." Sang istri juga ragu. 3 bulan dengan orang sepelit dia, aku bisa kelaparan. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk berdamai. "Kami akan mencoba untuk rukun kembali, Tuan Hakim. Tidak perlu dipenjara." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bagus, itu keputusan bijak. Ingat, lebih baik hidup rukun daripada saling menyalahkan." Raja yang mendengar kabar ini tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar hakim yang unik. Kau hampir dipermalukan, tapi akhirnya justru berhasil menyelesaikan masalah." Abu Nawas dengan rendah hati menjawab, "Baginda, menjadi hakim bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal kebijaksanaan dan sedikit akal-akalan." Kisah selanjutnya dikisahkan seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap sakit kritis. Baginda Raja mengutus hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim sudah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan tokoh setempat mulai berdatangan ke istana. Mereka membawa hadiah untuk Tuan Hakim sebagai ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya sang hakim. "Kami tidak tahu, Tuan. Nanti kami akan menemuinya," jawab mereka. Setelah pulang, mereka menemui Abu Nawas di rumahnya. "Hai Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim," kata mereka. Abu Nawas pun ingin menemui Tuan Hakim dengan membawa sebuah hadiah yang sederhana. Namun sial, ketika di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan. Abu Nawas mencoba menatanya kembali, akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa 1 butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa 1 butir. Melihat itu, Tuan Hakim pun tersenyum. Ia kemudian berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kau berhak menerima hadiah besar." Tuan Hakim menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah 1 kantong emas kepada Abu Nawas. Betapa senangnya Abu Nawas, ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Lalu Abu Nawas pun pulang dan memberitahukan kepada istrinya, "Aku pikir Tuan Hakim galak dan pelit. Ternyata ia sangat baik dan dermawan," puji Abu Nawas. "Mengapa engkau bisa seyakin itu?" tanya istrinya. "Tadi aku baru dari istananya, dan Tuan Hakim memberiku 1 kantong uang. Padahal aku memberinya hadiah 1 butir buah," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak kau ulangi saja? Besok datanglah ke istana dan bawalah buah yang banyak. Pasti hadiah yang kau dapat lebih banyak lagi," kata istrinya senang.
Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sekeranjang penuh buah nanas. Ketika di perjalanan menuju istana, Abu Nawas bertemu seorang temannya. "Mau kemana, Abu Nawas?" tanyanya. "Mau ke istana Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Menurutku lebih baik diganti buah yang lebih pantas, Abu Nawas, seperti buah anggur," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lantas ia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk diberikan kepada Tuan Hakim. Ketika sampai di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Dan Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak bisa memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru beranggapan Abu Nawas menghinanya, dan ia menjadi marah. "Kamu tahu kan, kalau aku paling benci buah anggur?" tanya Tuan Hakim emosi. Tuan Hakim menyuruh pengawal melempari Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi heran. "Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah? Padahal aku sedang menghukum kamu," ucap Tuan Hakim. Dengan polosnya, Abu Nawas menjawab, "Sebab pada awalnya aku akan membawa sekeranjang buah nanas. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba, kalau yang dilempar buah nanas, tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku?" lanjut Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Dan ia pun mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Ia baru saja menerima hadiah sebotol minuman dari seorang pedagang yang sangat menghormatinya karena kecerdasannya. Botol itu terlihat sangat indah, berisi cairan berwarna merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Abu Nawas yang penasaran sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, "Minuman ini terlihat sangat menggoda, apa salahnya mencicipinya sedikit?" Tanpa berpikir panjang, ia pun membuka tutup botol dan meneguk isinya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas merasakan kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur dan ia mulai berjalan sempoyongan. "Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku terasa berat?" gumamnya. Sambil berjalan goyah, Abu Nawas tiba-tiba bertemu dengan raja yang sedang berkeliling kota. Melihat Abu Nawas yang sempoyongan, raja pun mendekatinya dengan rasa heran. "Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat seperti orang mabuk?" tanya raja sedikit khawatir. Dengan suara yang sedikit melantur, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, hamba baru saja meminum sesuatu dari botol ini, dan tiba-tiba hamba merasa seperti terbang ke awan." Raja terkejut dan penasaran. "Botol apa yang kau minum itu, Abu Nawas? Apakah itu minuman keras?" Abu Nawas sambil berusaha tetap berdiri tegak menggelengkan kepalanya dengan dramatis. "Oh tidak, tuanku, ini bukan minuman keras. Ini lebih dari itu. Ini adalah minuman keajaiban." Raja yang semakin penasaran bertanya, "Keajaiban? Bagaimana mungkin sebotol minuman bisa membuatmu sempoyongan seperti ini?" Abu Nawas dengan gaya yang sangat dramatis menjawab, "Minuman ini membuat hamba melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tadi hamba melihat kucing terbang, dan sekarang hamba merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya." Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat seperti sedang mabuk berat. Namun di balik tawanya, ia mulai curiga dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Nawas. "Abu Nawas, biarkan aku mencicipi sedikit minuman itu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini." Abu Nawas yang sedang limbung dengan cepat menyembunyikan botolnya di balik jubahnya dan berkata, "Oh tuanku, hamba tak bisa membiarkan tuanku minum ini. Minuman ini hanya untuk orang-orang yang kuat seperti hamba.
Jika tuanku meminumnya, mungkin istana akan terlihat seperti menari di depan mata tuanku." Raja semakin tertawa keras mendengar lelucon Abu Nawas, tetapi ia tetap penasaran. "Baiklah Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya minuman ini?" Abu Nawas yang sekarang sudah sedikit lebih stabil menjawab dengan senyum cerdik, "Tuanku, ini bukan minuman keras ataupun minuman keajaiban. Ini hanya jus buah delima yang hamba dapat dari pedagang di pasar tadi. Hamba hanya bercanda, mencoba melihat bagaimana reaksi tuanku jika melihat hamba seperti ini." Raja terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau berpura-pura mabuk hanya untuk mengerjaiku?" Abu Nawas mengangguk dengan gaya yang lucu. "Benar sekali tuanku. Hamba hanya ingin melihat apakah tuanku akan percaya kalau hamba mabuk gara-gara jus delima. Ternyata minuman sederhana ini bisa membuat siapapun tertawa, termasuk tuanku." Raja pun terus tertawa, sementara orang-orang di sekitarnya ikut terhibur melihat tingkah lucu Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat suasana riang dan menghibur raja dengan kecerdasannya yang penuh humor. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali mempergokinya tengah menyalahgunakan kedekatnya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengatakan hal itu kepada baginda raja, justru malah membelanya. Baginda raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari sahabat baginda raja tersebut diangkat jadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. "Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil, dan ia juga sering berbuat korupsi," kata salah satu warga. "Engkau kan dekat dengan baginda raja, laporkan saja padanya Abu Nawas, biar dia dipecat," sahut lainnya. "Dia itu sahabat raja, kalau saya sendirian mengadu, tentu Paduka lebih percaya padanya," ujar Abu Nawas. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru itu," kata para warga. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya baginda raja percaya kepadanya. "Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan baginda raja, biar aku yang bicara untuk mewakili kalian," ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap baginda raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak, sempat membuat baginda raja kaget. "Ada apa Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali?" tanya baginda raja. "Mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat zalim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil, dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin," kata Abu Nawas memberitahu. Spontan baginda raja kaget mendengarnya. "Apa benar begitu?" tanya baginda raja kepada warga yang datang. "Benar Paduka yang mulia," jawab mereka serempak. "Kalian jangan bohong ya, setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana," ucap baginda raja yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. "Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksana gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya baginda raja memindahkan gubernur kami ke tempat yang lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat," kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, baginda raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat baginda raja tanpa harus menyakiti hati baginda raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, langit mendadak gelap gulita.
Terjadilah gerhana matahari yang membuat seluruh penduduk kerajaan panik. Raja pun memanggil para penasehatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di tengah kerumunan, Abu Nawas tiba-tiba berseru, "Wahai Baginda, saya tahu apa yang terjadi." Raja yang penasaran langsung bertanya, "Apa yang kau tahu, Abu Nawas?" "Matahari sedang menangis, Baginda," jawab Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang terdiam. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Raja pun ikut tersenyum mendengar jawaban konyol Abu Nawas. "Mengapa matahari menangis, Abu Nawas?" tanya Raja penasaran. "Karena matahari merasa kesepian, Baginda. Ia iri melihat bulan yang selalu ditemani bintang-bintang," jawab Abu Nawas dengan polos. Raja dan para penasehatnya semakin terpingkal-pingkal mendengar penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap bersikeras dengan jawabannya. "Kalau begitu, bagaimana cara kita menghibur matahari?" tanya Raja sambil menahan tawa. "Kita harus mengadakan pesta besar-besaran, Baginda," jawab Abu Nawas. "Kita undang semua bintang dan bulan untuk ikut berpesta. Dengan begitu, matahari tidak akan merasa kesepian lagi." Raja dan para penasehatnya semakin terpingkal-pingkal. Mereka tidak menyangka Abu Nawas bisa memberikan ide yang sangat konyol. "Idemu sangat bagus, Abu Nawas," kata Raja sambil menahan tawa. "Tapi bagaimana caranya kita mengundang bulan dan bintang-bintang?" "Kita bisa menggunakan trompet ajaib, Baginda," jawab Abu Nawas. "Dengan trompet ajaib itu, suara kita akan terdengar sampai ke langit." Raja dan para penasehatnya semakin bingung dengan ide-ide konyol Abu Nawas. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Akhirnya gerhana matahari pun berakhir. Langit kembali terang. Raja dan para penasehatnya pun lega. "Terima kasih atas ide-idemu, Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum. "Meskipun ide-idemu sangat konyol, setidaknya kau sudah berusaha menghibur kami." Abu Nawas pun tersenyum. Ia merasa senang karena telah berhasil menghibur Raja dan para penasehatnya. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silahkan, Paduka," jawab si musafir. "Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata, Paduka. Tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?"
Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu. Jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini, kata mereka melanjutkan. Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini, perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Tolonglah kami Abu Nawas, kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu, pinta mereka. Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan? Tanya Abu Nawas. Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai, jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. Ayo, kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. Tunjukkan padaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya, pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja menjawab, aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat. Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah, dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai, dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh, dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai, dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu.
Ini sangat membingungkan tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya, ujar Baginda Raja. Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas, timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan membelikannya seekor keledai. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil menghadap Raja Harun al-Rasyid. Dengan nada serius sang raja berkata, "Abu Nawas, aku telah menemukan pasangan yang cocok untukmu. Dia cantik, baik hati, dan dari keluarga terhormat." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih Baginda, saya siap menikah jika itu kehendak Baginda. Tapi siapa dia?" Raja menepuk bahunya. "Dia adalah putri seorang bangsawan, tapi ada satu hal yang perlu kau tahu, dia buta." Abu Nawas terkejut tetapi berusaha tetap tenang. "Buta Baginda? Apakah Baginda yakin ini keputusan yang tepat?" Raja menjawab dengan nada bijak, "Iya, dia buta, tapi hatinya terang. Jangan kau nilai seseorang hanya dari matanya, Abu Nawas. Ini akan menjadi pelajaran untukmu." Setelah menerima keputusan Raja, Abu Nawas akhirnya bertemu dengan calon istrinya. Gadis itu memang cantik dengan senyum manis dan tutur kata yang lembut. "Abu Nawas," kata gadis itu, "aku tahu kau dipaksa menikah denganku, tapi aku harap kau ikhlas menerima keadaanku." Abu Nawas tersenyum, "Tentu Nona, keikhlasan adalah kekuatan terbesar manusia, dan saya yakin kita bisa saling melengkapi." Namun dalam hati Abu Nawas mulai memikirkan cara agar ia bisa keluar dari situasi ini tanpa menyinggung perasaan siapapun. Di malam harinya Abu Nawas menemui Raja dan berkata, "Baginda, saya ingin menikah dengan gadis itu, tapi ada satu syarat." Raja terkejut, "Apa syaratmu Abu Nawas?" "Saya ingin menguji kesetiaan dan keberanian calon istri saya," jawab Abu Nawas. "Beri waktu saya seminggu untuk melihat apakah dia mau menerima ujian ini." Raja setuju meski sedikit bingung dengan permintaan Abu Nawas. Abu Nawas menemui gadis itu keesokan harinya dan berkata, "Nona, sebelum kita menikah, saya ingin memastikan bahwa kau adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Bisakah kau melakukan sesuatu untukku?" Gadis itu dengan percaya diri menjawab, "Apa saja Abu Nawas, katakanlah." Abu Nawas tersenyum, "Aku ingin kau belajar memanah. Seorang istri harus bisa melindungi suaminya di masa sulit." Gadis itu tertawa, "Abu Nawas, bagaimana aku bisa memanah kalau aku bahkan tak bisa melihat sasaran?" "Tidak apa-apa," balas Abu Nawas. "Aku akan menjadi sasarannya. Kau hanya perlu mendengar suaraku dan menembak ke arah itu." Setelah seminggu belajar, gadis itu benar-benar mencoba memanah Abu Nawas. Dengan bimbingan Abu Nawas, panahnya malah melesat jauh dan menancap di sebuah pohon. Melihat kejadian ini, Abu Nawas dengan cerdik berkata kepada Raja, "Baginda, calon istri saya luar biasa, tapi saya khawatir jika suatu hari saya membuatnya marah, saya tidak akan selamat." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku mengerti. Kau bebas dari perjodohan ini, tapi aku harap kau tetap menghormati gadis itu." Akhirnya Abu Nawas berhasil keluar dari pernikahan itu tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman," jawab Abu Jahil.
Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu, Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan, kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu kesini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku kesini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" goda Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga.
sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu kota ada seorang pendeta muda yang terkenal sombong. Ia selalu merasa dirinya paling pandai dan suka mempermalukan orang di depan umum. Suatu hari ia mendengar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik dan penuh akal. Pendeta muda itu berpikir, aku harus mempermalukan Abu Nawas di depan semua orang, supaya orang-orang tahu aku lebih pintar. Ia lalu mengatur rencana licik. Pendeta muda mengundang Abu Nawas ke gereja dengan alasan ingin berdiskusi soal ilmu pengetahuan. Karena Abu Nawas dikenal tidak pernah menolak tantangan, ia pun datang ke gereja dengan senyuman. Begitu Abu Nawas masuk, pendeta muda itu berdiri di depan banyak jemaat dan berkata dengan suara lantang, Abu Nawas, kau adalah tamu di sini, dan sebagai tamu kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Jika kau tidak bisa menjawab, maka aku akan menyuruhmu keluar dengan rasa malu. Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. Baiklah, tanyakan apa saja. Tapi jika aku bisa menjawab, kau harus menyiapkan makan malam yang enak untukku. Pendeta muda setuju dengan penuh rasa percaya diri. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, kematian, sebab tak ada yang tahu kapan ia akan datang, dan ia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Pendeta muda terdiam, tak menyangka Abu Nawas bisa menjawab dengan begitu cepat dan bijak. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan berkata, menahan nafsu dan amarah. Banyak orang kuat mengangkat beban berat, tapi sedikit yang mampu menahan dirinya sendiri. Para jemaat mengangguk setuju mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara pendeta muda mulai terlihat gugup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling ringan di dunia ini? Abu Nawas dengan tenang menjawab, meninggalkan ibadah dan kebaikan. Banyak orang dengan mudah meninggalkannya hanya karena alasan sepele. Pemuda muda terdiam, ia tahu bahwa semua jawaban Abu Nawas benar dan sangat bijaksana. Para jemaat pun mulai berbisik-bisik memuji kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan umum, pendeta muda mencoba trik terakhirnya. Baiklah, kau menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi sebelum aku menyiapkan makan malam untukmu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar cerdik. Bisakah kau menghilang dari tempat ini tanpa berjalan keluar lewat pintu? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, tentu saja. Ia lalu duduk tenang, memejamkan mata dan berkata, sekarang aku sudah tidak ada di sini, karena jiwaku sudah melayang jauh ke negeri lain, yang tinggal hanya tubuhku, jadi aku sudah hilang. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas, sementara pendeta muda hanya bisa menahan malu. Akhirnya, ia memenuhi janjinya dengan menghidangkan makan malam yang enak untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat dan tetangga terdekat diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal, sebab ia tahu persis wataknya. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya selama ini usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah, bisa dengan puas meledak Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakannya terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang koki ternama dari negeri seberang. Ia rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja karena yang memasak adalah koki ternama, cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera.
Kala itu Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Ia pun penasaran dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menelusuri mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak jadi dilakukan, sebab Abu Jahal mendapatkan ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak ngapa-ngapain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas. Kurang ajar, kamu pasti sedang mencuri bau masakanku," timpal Abu Jahal. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia memilih balik ke rumah. Tapi ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa? Bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tidak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh koki profesional dengan bayaran mahal," jawab Abu Jahal sombong. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan melerai. Sudah, begini saja, daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah," saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialami. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar Tuan Hakim? Ini kan aneh," kata Abu Nawas heran. Abu Jahal tidak mau kalah berargumen. "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah, begitu juga dengan hamba Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak makanan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri?" tanya Abu Jahal lagi. "Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas membayarnya," kata Abu Jahal melanjutkan. Ada benarnya ucapan Abu Jahal. Tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan harus disuruh bayar, pikir Tuan Hakim. Sementara Abu Nawas melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu kalau Tuan Hakim adalah orang yang bijak. Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim jadi kebingungan. "Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku bersalah dan hamba bersedia membayar," ujar Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin?" tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. "Ya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu?" tanya Tuan Hakim. "100 dinar Tuan Hakim," jawab Abu Jahal. "100 dinar? Yang benar saja kamu," tanya Tuan Hakim terkejut. "Hamba serius Tuan Hakim. Masakan yang bawanya dicium Abu Nawas itu hidangan yang mahal. Belum lagi koki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya sangat mahal.
Jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar, balas Abu Jahal. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, hamba bersedia Tuan Hakim, tapi hamba minta izin pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas lalu dipersilakan pulang untuk mengambil uangnya. Enak kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hati penuh kegirangan. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkan kepada Tuan Hakim supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikan kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hai Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uang ini? Tanya Abu Nawas. Ya, aku mendengarnya. Sini, berikan uangnya kepadaku, pinta Abu Jahal tidak sabar. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana, sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Aku tidak mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang hamba curikan bau masakan, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kau keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal hanya terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar. Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai dan ditutup, pungkas Tuan Hakim. Lagi-lagi Abu Jahal kalah oleh Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.